Untuk layanan terapi ruqyah, bekam, dan gura, serta herbal sunnah, silakan menghubungi nomor 089 74 57 5817 melalui chat WhatsApp. Untuk menjadi peserta pelatihan bekam sunnah resmi bersertifikat PBI nasional, silakan menghubungi nomor 089 77 57 5817 melalui chat WhatsApp. Selamat menikmati. Gimana Ustaz? Ya? Mulai sudah. Kak siap. Waduh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, ini ada tema yang menarik sekali, yaitu mengapa saya sudah melakukan ruqyah berulang kali tapi gak sembuh-sembuh. Berulang kali. Banyak sekali. Bahkan ngapunten, ruqyah mandiri sudah jalan ruqyah mandiri, ataupun juga datang ke terapis itu gak sembuh-sembuh. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan itu semua? Masya Allah. Ini kan pertanyaan yang menarik ya. Artinya ini bukan menarik, ini pertanyaan umum sekali. Umum sekali. Karena pasti harusnya logikanya Al-Quran itu kan syifa. Ya. Penyembuh. Ya, betul. Kenapa kok saya, itu kan pertanyaan mereka, saya sudah membaca Al-Quran setiap hari, kok gak sembuh-sembuh? Apa yang kurang? Kan begitu. Iya. Bisa jadi akhirnya jangan sampai ada pemikiran bahwa ada yang berpikiran, apa karena saya yang salah, ataukah Al-Quran yang salah? Tapi kita tahu kan Al-Quran gak pernah salah. Iya, pasti kita yang salah. Nah, berarti kita yang salah. Nah, mau gak penjelasannya Ustaz? Masya Allah. Ini kalau saya bisa jelasin 2 jam ini. 2 jam. Kita bertemu langsung itu. Iya, singkat aja. Oke. Kalau begini saja. Jadi kalau masalah, saya udah ruqyah berulang kali tapi nggak sembuh, ini saya masuk akal. Masuk akal lah. Jadi maksudnya masuk akal itu oke lah, bisa kita kasih penjelasan lah. Kalau ada yang saya udah ruqyah Ustaz, saya sudah ikut ruqyah, pelatihan ruqyah kan. Bukan ikut ruqyah masalnya, cuman ikut ruqyah masalnya. Saya baru ikut, tapi kok gak sembuh. Atau bahkan dia datang, saya udah ruqyah, datang ke tempat terapi kok gak sembuh. Ternyata ketika saya tanya itu, udah berapa kali Pak? Ini sekali sudah, saya baru pertama kali. Kok belum sembuh ya? Subhanallah. Baru sekali. Itu saya bingung saya itu. Aduh. Jadi dipikirnya kayak mujizat loh. Bukan mujizat lagi, kayak sakti ya. Kayak dukun yang sekali datang sembuh. Oh iya, karena ada yang bertanya juga. Bertanya begini. Berapa kali saya harus berkunjung atau harus diterapi hingga sembuh? Iya, betul. Kadang saya balas, ini bukan matematika Bu atau Pak, karena jawaban iseng sudah. Artinya apa? Ya kita kan nggak tahu, ketemu aja belum ya. Betul. Ngobrol aja belum. Betul. Kadang-kadang kan kita persilahkan mereka, saya mau curhat dulu. Saya curhat via WA saja nggak apa-apa. Curhat, dan kita diagnosa scanning sederhana. Oh ya, ini perlu diruqyah, kan begitu kita bisa lihat kan. Betul. Pak, nanti kenapa? Ya memang ya harus ketemu dulu biar kita tahu duduk permasalahannya, kan begitu. Betul. Nah itu. Nah monggo Ustaz, kan banyak yang begitu. Banyak aja sekali sudah ngomongin macam-macam. Jadi ini mungkin bisa kita jadikan ilmu ya nanti ya. Ini berdasarkan murni dari pengalaman saya dan sesuai dengan yang pernah saya pelajari juga ya kan, juga pengalaman dari guru-guru saya juga, mungkin di situ saya juga libatkan. Jadi begini Ustaz, jadi kalau kita ruqyah tak kunjung sembuh, yang pertama ketahuilah Al-Quran tidak pernah berdusta, tak pernah salah. Al-Quran itu sebagai syifa itu nggak pernah berdusta. Jadi ketika kita
tidak kunjung sembuh. Maka yang perlu kita cek, yang perlu kita koreksi justru diri kita sendiri. Berarti harus introspeksi, evaluasi diri. Evaluasi diri. Iya. Jadi jangan aku kok gak waras, kenapa? Bisa aja banyak faktor di situ nanti penyebab. Ini kita bisa rincikan di penyebab kegagalan rukyah juga banyak di situ. Jadi yang pertama itu kita koreksi diri kalau saya itu. Koreksi diri, siap. Ya, jadi karena ngapunten masih ada dosa dan maksiat kita. Masih jalan dosanya. Masih aktif. Masih punya maksiat dan dosa aktif di situ. Siap. Maksiat aktif kalau saya bahasakannya. Jadi ketika kita jalan rukyah ya kan, tapi kita masih berbuat syirik, nggak mungkin lah bisa sembuh nanti di situ. Karena tidak akan bisa bercampur yang hak dan yang batil. Nggak mungkin, mustahil. Coba kalau saya itu cek dirinya gitu. Yang pertama saya sarankan cek kesalahan dalam dirinya. Iya. Kesalahan dalam diri atau keburukan dalam dirinya, cek di situ. Cek. Makin banyak menemukan kesalahan dalam diri kita, maka sesungguhnya itu melemahkan setan di situ. Melemahkan setan, melemahkan gangguan-gangguan dan ini. Tapi sebaliknya, kalau kita sendiri untuk ngecek dosa dan maksiat kita itu nggak nemu, nggak dapat gitu loh. Seolah-olah kita nggak punya salah. Sesungguhnya setan di situ masih kuat di situ. Kan ada yang bilang, oh saya sudah bertobat sama Allah, ya Allah ampuni kesalahan-kesalahan saya, segala kesalahan-kesalahannya. Dia berpendapat dengan begitu bahwa ya semua kesalahan semuanya dirapel dalam satu omongan untuk diampunkan begitu. Enggak bisa jadi dia tobatnya karena sembuh gitu loh, karena mau sembuh, karena ingin targetnya kesembuhan gitu, kesembuhan fisik Jadi ketika kita sampaikan, oh ya jadi dia cuma hijrah secara, kalau saya bahasakan hijrah secara lesan doang. Jadi oh ya wis, berarti cari ustadz ini, jadi harus bertobat. Ya wis, saya tobat lah, ya Allah saya ampuni saya begini, tapi dia harapannya sembuh gitu loh. Karena tujuannya sembuh. Bukan kembali pada Allah. Beda ini konteksnya. Beda. Jadi yang ditargetnya hanya kesembuhan. Ini ya sama aja, nggak bisa di situ. Jadi kita coba makanya kalau seperti itu coba koreksi diri. Iya. Biasanya kalau nggak sembuh itu yang pertama masih ada dosa atau maksiat aktif kalau saya bahasa. Di list. Bisa. Tapi kalau memang mungkin udah sepuh gitu ya mungkin yang ingat saja gitu kan. Mangkel makin detail itu makin bagus. Ya. Biasanya orang semakin sepuh semakin tua itu kailing tuh soalnya apa. Apalagi kalau susah 50 ke atas itu ibu pernah enggak sudah mangkel enggak. Padahal jelas mangkel. Kelihatan dari wajahnya. Itu kemarin kita datang Ustaz ya. Kemarin kita kedatangan orang yang kalau saya ngomong lumpuh enggak sih. Jadi ceritanya itu adalah beliau itu jatuh dari kamar mandi kan. Jatuh di kamar mandi. Dari kamar mandi. Terus habis itu kan langsung dibawa rukyah loh. Tapi belum diagnosa apa-apa, tapi kita sarankan ke medis kan begitu kan. Ke medis dulu. Jadi dia rawat inap, ternyata setelah cek medis ternyata total nihil. Nggak ada apa-apa. Nihil. Berapa lama di medis? 7 hari. 7 hari. Jadi dokter nggak ngapa-ngapain. Cuma infus saja. Gitu. Jadi 7 hari itu ternyata nihil. Jadi nggak ada penyakit yang ditemukan di situ. Kondisinya bagaimana, Pak? Kondisinya kalau secara normal, cuman separuh ya kaki kanan sampai ke ini udah melemah. Kalau saya mungkin ini arah ke stroke kayaknya. Stroke separuh. Jadi beliau datang kan dibopong gitu ke sini, dibopong dengan nggak bisa menopang kakinya emang. Nggak kuat. Itu bukan nggak bisa nopang, nggak bisa gerak pasti. Nggak bisa gerak. Jadi dibopong sama 2 anaknya, terus bertemu di sini ya karena usianya sudah berapa ya? 60 berapa gitu. 60-an tahun lah. 60-an ya. Itu sulit sekali itu. Ternyata saya cek sholatnya masih kacau. Saya sukanya begitu. Sholatnya gimana gitu. Karena jika sholatnya baik maka amalnya lain baik pasti kan gitu. Otomatis itu. Tapi sholatnya buruk maka yang lain belum nggak jaminan gitu.
Jadi kita tanya di sholat, ternyata sholatnya kacau, ya udah kita nasihatin, ya udah Bu, kayak kita perbaikin diri kita, oke dia mau. Terus habis itu kita cek di situ, kan dari wajahnya kan kelihatan kan ya, kayak murung-murung gimana gitu kan. Kenapa Bu? Saya pengen sembuh Ustaz. Iya, sembuh. Sebentar. Saya pengen kita gali perlahan. Itu kita gali selama setengah jam itu dia nggak ngomong gitu. Nggak ngaku. Kalau memang sesungguhnya dia itu ada sesuatu yang tertahan di sini. Saya sampai bolak-balik. Inilah susahnya kalau kita bertemu dengan klien-klien yang sudah sepuh. Jadi nggak mau terbuka di situ. Iya. Karena mungkin nggak tahu ya, sulit terbuka. Tapi ketika digali, ternyata ketemu dia itu mangkel sama anaknya. Mangkel sama anak. Yang nganterin itu? Yang nganterin. Karena dia punya anak 3. Iya. Kan? Yang pertama itu usia udah 40 tahun. Iya. Dia cerai. Dan nggak mau kerja sekarang. Ini maunya turu tangi makan terus. Nanti nggak mau kerja. Itu jadi beban buat dia si ibu tadi. Opo anakku ini. Itu yang pertama. Yang kedua, anak pertama itu dengan anak yang kedua ini suka tukaran gitu. Ya otomatis lah. Yang kedua kan pasti kan kakaknya gak kerja, terus enake dhewe, terus pasti ada perlawanan lah dari adik wis gegeran terus kan. Meskipun nggak duel tapi gegeran secara lesan di situ aja. Itu membuat ibunya tertekan di situ. Jadi kan ketemu kan akar makanya nggak bisa kalau cuma saya rukyah berapa kali harus berapa kali gitu kan, nggak bisa kita mendeteksi, nggak bisa. Kadang kan orang pengennya kan begini, ketika kita ngasih jadwal gitu ya, berapa lama rukyah, 2 jam, 3 jam, orang kan berpikir kok lama sekali, karena mereka melihat di televisi itu, di acara televisi itu kan seolah-olah cepat sekali proses rukyahnya. Itu lah ono editing gak pure itu kan. Iya. Jadi pasti ada juga yang begini Ustaz. Apakah setelah rukyah langsung sembuh? Ono sing ngono. Aduh, iki opo? Emang saya sakti seperti apa? Dukun berarti antum. Aduh. Betul. Kalau ada yang tanya begini, harus berapa kali rukyah? Kalau saya sendiri ya, saya bilang aja tergantung kerusakannya Bu. Tergantung kerusakannya. Saya sudah dipikir TV ya. Nah, kerusakan hati maksudnya. Oh, kerusakan hati, kolbu. Tergantung masalahnya kayak gitu kan. Iya. Karena orang, kalau saya bahasakan tuh ya mungkin karena belum ngerti ya. Karena belum paham. Ya, belum ngerti seperti apa itu rukyah. Jadi tanyanya setelah rukyah langsung waras gitu. Padahal harusnya ada upaya yang luar biasa. Ada proses pasti. Ada proses. Karena menuju sakit itu juga proses. Berarti penyembuhannya juga butuh proses. Enggak seketika. Rumah sakit juga melakukan hal yang sama kan? Iya, betul. Medis kan juga melakukan hal yang sama. Betul. Ada SOP-nya. Ketika menangani pasien. Iya. Meskipun kita pengennya cepat sembuh, tapi ketika dokter bilang belum saatnya pulang, ya nggak boleh pulang kan, begitu. Nah, rukyah juga sama. Sama sesungguhnya gitu kan. Cuman orang mungkin nggak ngelihat ya. Orang nggak ngelihat, mungkin nggak ada oksigen, nggak ada info, mungkin nggak melihat di situ orang. Sehingga orang rukyah di ngajeni terus mari ngono sembuh waras total. Iya. Masya Allah. Kadang kan malah gini, safari perukyah. Ada seperti itu. Jadi pindah. Ya. Rukyah pertama, kedua di sini. Terus selanjutnya berpindah lagi. Ya, betul. Pindah lagi. Pengakuannya sama, saya nggak sembuh-sembuh rukyah di sana. Betul. Dan itu halnya salah kalau saya ngomong. Salahnya kenapa? Salahnya ya karena dia pindah-pindah. Karena ketika dia pindah ke perukyah contoh dari A ya kan. Dari A, dia udah cerita begini rukyah kan. Nggak sembuh nih, nggak mandi nih kan. Nggak manjur perukyah ya. Pindah ke perukyah B. Itu 0 lagi dia itu. 0 lagi. Diagnosa secara SOP 0 lagi. 0 lagi. Padahal kalau misalnya mau terus dilanjutkan di tempat yang itu berarti bisa jadi kesembuhan datang. Iya, bisa jadi. Atau malah begini, ada juga yang berpendapat, bukan berpendapat sih, ada yang ngeluh juga karena mendapatkan klien yang sama, tapi klien-klien itu nggak tahu kalau ternyata perukyah itu saling kenal gitu kan. Ya kan, akhirnya safari perukyah di Jawa Timur.
datang sana, datang sini, datang sana. Padahal sebenarnya antar perukiah satu perukiah yang lainnya itu confirm. Ini nama ini loh, nama. Oh iya, hati-hati ini begini. Siap. Ternyata dibawa ke perukiah ketika ke perukiah yang lainnya dia menginformasikan sesuatu yang salah, cenderung ke arah fitnah lah. Padahal bisa jadi kesembuhan yang didapatkan misalnya di perukiah ke-10 itu juga ada andil daripada perukiah yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Pasti. Karena pasti ada proses kan ke arah sembuh itu. Proses. Mau dia 5%, 10% berarti kan ada proses menuju kesembuhan. Betul sekali. Dan memang kalau mau sembuh rukyah dengan rukyah ya harus Istiqomah, fokus ya. Istiqomah. Jadi berkelanjutan. Saya rukyah sekali. Ya rukyah lah kedua kali. Kalau memang nggak bisa ya rukyah kedua kali yang mandiri begitu kan. Memang harus proses sih. Kadang kan orang berpikir begini, wah aku udah dirukyah, aku dibijuk ya sampai perukyah. Karena ada yang bertemu dengan perukyah nakal. Oh gitu. Itu jadi dipalak dengan herbal, dipalak dengan tarif yang mencekik dan sebagainya. Begitu loh maksudnya. Dengan label rukyah, entah rukyah yang bagaimana kan begitu. Iya. Kan kita juga pernah dengar masalah yang demikian. Iya makanya. Sekali datang 5 juta, sekali datang sekian paket berapa dan sebagainya. Masya Allah. Itu ada yang seperti itu. Cuman ya kembali ke tadi kenapa tak kunjung sembuh? Cobalah koreksi diri. Kuncinya adalah koreksi diri. Ya, karena rukyah itu berjalan beriringan dengan ketaatan kita kepada Allah. Kita rukyah sampai 10 kali, tapi kita nggak sholat tuh. Sama aja. Bohong ya. Sama aja bohong nanti rukyah itu beriringan dengan ketaatan kita kepada Allah. Jadi jadikan sakit kita itu momen kita mendekatkan diri kepada Allah. Bisa jadi itu adalah cara menegurnya Allah agar kita kembali kepada Allah. Bisa jadi Allah belum sembuhkan juga karena Allah masih pengen hambanya ini terus membaca Al-Quran, merukyah mandiri begitu kan. Atau kadang-kadang kalau kita dalam kondisi sakit itu kan lebih banyak melakukan kebaikan, lebih banyak melakukan ibadah. Bahkan doa itu sampai nangis-nangis itu. Luar biasa itu. Ya Allah, sembuhkan ya Allah. Khusyuk sekali itu. Dan Allah senang dengan kondisi yang begitu. Betul. Bisa jadi Allah belum menjawab karena itu. Karena mungkin lama dia nggak berdoa begitu. Allah pengen hambanya seperti itu. Karena Allah nggak pernah mendolimi hambanya di situ. Maka dari itu cobalah koreksi diri. Dan bisa jadi ada hadis Rasulullah kan ini bahwa sesungguhnya sakit itu menggugurkan dosa. Kadang-kadang kita lupa bahwa ada hikmah sakit yang luar biasa itu menggugurkan dosa. Bisa jadi Allah kasih kesempatan. Ini pikiran saya juga ketika membaca hadis itu. Mungkin dosa kita masih banyak. Dosanya masih banyak sehingga diberi sakit ben berkurang kan begitu. Sehingga nanti seandainya kembali kepada Allah itu sudah dalam kondisi yang lebih berkurang lah, lebih sedikit lagi lah, atau bersih lah mungkin. Begitu. Ya betul sekali Ustaz. Jadi ya coba koreksi diri karena rukyah itu kesembuhan dengan rukyah yang pertama harus istiqomah dan beriring dengan ketaatan kita kepada Allah. Jadi intinya harus menjadi orang baik kembali kan. Iya. Menjalankan segala perintah Allah. Ya. Ada step kan, ada step rukyah Ustaz. Iya. Ada step rukyah itu. Jadi nggak bisa datang ujuk saya rukyah. Nggak bisa. Kayak orang minum obat. Nggak bisa. Kalau batuk minumlah. Ya. Nggak bisa seperti itu. Rukyah nggak begitu. Jadi memang ada step. Jadi orang nggak yakin aja nggak bisa di rukyah. Jadi dia cuman ada saran nih dia datang tanpa keyakinan nggak bisa. Oh iya, antum pernah merukyah orang yang nggak mau dirukyah nggak berarti? Pernah, sering kan berarti? Kayak itu sudah. Berarti itu yang terjadi orangnya mau dirukyah atau malah gegeran? Gegeran. Jadi begini, kontennya adalah keluarganya menginginkan dia dirukyah, lah si sakit itu nggak mau dirukyah. Padahal si sakitnya pengen sembuh. Dia pengen sembuh. Keluarganya merasa dengan rukyah itu beliau akan sembuh kan begitu? Iya betul.
Tapi orang yang sakit itu nganggep saya nggak apa-apa gitu loh. Saya bukan sakit, saya bukan, kan orang berpandangan juga kan. Saya rukyah, nggak gila kok, kenapa dirukyah loh. Atau rukyah itu berkaitan dengan kesurupan? Ya betul. Gangguan jin. Iya betul. Padahal belum karuan. Belum karuan. Itu kegeran panjang itu kita. Padahal Al-Quran itu syifa, artinya apa? Mengobati atau menyembuhkan seluruh penyakit kan begitu. Betul. Jadi begini juga, jadi kan ada orang yang mungkin ada orang yang kenal dengan kita gitu kan. Iya. Kayaknya dia ada temennya, dia melihat temennya, oh kayaknya butuh dirukyah nih kan. Tapi temennya nggak apa, dia nggak ngubungin kita sendiri. Jadi temennya yang ngubungin, bisa dibantu teman saya untuk dirukyah. Itu saya jawab begini tuh, mending kasihkan saja nomor ini, rekomendasikan nomor ini kepada beliaunya, biarkan beliau yang serius komunikasi sendiri. Karena pernah kita ladenin, oh begini, oh gini, tapi endingnya nggak bisa, nggak jadi, nggak gegeran itu. Oh iya. Daripada gitu, kita capek. Jadi mending merukyah orang yang mau dirukyah. Mau saja, iya. Mau dirukyah. Mau hijrah. Mau melakukan kebaikan-kebaikan. Ya. Berarti mau evaluasi diri. Mau ya. Introspeksi diri. Artinya dia kemauan rukyahnya itu kemauan sendiri. Mau sendiri. Itu insya Allah nanti bisa diarahkan itu insya Allah. Tapi kalau itu atas dorongan orang lain, terpaksa ataupun dibaksa, ini bisa jadi gagal rukyahnya. Atau malah gini, gagal rukyah itu masih melakukan kesyirikan? Bisa, sangat bisa. Bahkan itu menjadi faktor utama sebenarnya. Ya makanya kan kembali lagi kita harus koreksi diri. Iya. Jadi bukan cuman pokok kan bukan cuman, makanya ada enggak dosa dan maksiat kita masih aktif ya. Termasuk kesyirikan kan juga dosa. Kesyirikan, ngapunten, dia masih percaya kepada satu benda kan, bahwa benda pusaka lah, atau benda ake, cincin, ya macam-macam, keris, macam-macam di situ. Jadi barang-barang peninggalan yang diyakini ya, yang diyakini kan. Oh entah itu diyakini untuk ngobatin ini, untuk pengobatan, untuk tolak dan sebagainya ya, itu nggak bisa gitu. Tuh, tapi seandainya benda itu adalah benda leluhur. Kadang ada yang bertanya kan begini, "Loh, saya nggak pernah meyakini itu kok." Terus akhirnya kami nyampaikan kan begini, tapi kan masih diinjenengan. Iya betul. Kalau saya itu tetap ngefek gitu. Karena ngefek. itu dari awal itu bukan benda-benda hiasan gitu. Iya. Jadi dari awal itu yang benda yang diritualkan, dikeramatkan lah ya. Dikhususkan memang itu memang suatu benda, bukan untuk hiasan. Berarti konteksnya beda. Berarti kan banyak yang ngomong begitu, Zat. Yeah. Oh, ini peninggalan, ini eman, ini ini adat begini. Tapi kan ini kan bukan barang hiasan gitu. Kalau emang dari awal, dari leluhurnya itu cuma hiasan, nggak masalah. Tapi kalau dari leluhurnya ini, oh ini untuk begini, begitu dan sebagainya, ini beda konteks sudah. Meskipun orang tadi, anak cucunya nggak meyakini, itu pasti tetap berdampak. Bahkan ada ulama-ulama yang berpendapat kayak kita ini saya pernah baca aja. Ketika saya merasa bahwa saya sudah rukyah tiap hari, sudah melakukan kebaikan, tapi kok saya masih sakit aja. Nah, ulama tersebut menyampaikan bahwa masih ada tidak benda-benda yang keramat. Loh, saya tidak menyimpan. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira saudara-saudara antum ada yang menyimpan tidak? Ternyata malah saudara saya misalkan adalah seorang dukun atau paranormal. Ya ternyata ya secara tidak langsung, secara nasab ya, bahwa sakitnya saya dipengaruhi oleh keluarga saya yang belum hijrah itu. Ya. Berarti bukan karena keluarganya belum hijrah kalau menurut saya itu. Berarti tapi barang peninggalan yang masih ada. Barang peninggalannya masih ada. Seandainya itu dimusnahkan gimana, Ustaz? Itu akan mudah nanti ke depannya. Proses kesembuhannya insya Allah. Dan itu kan salah satu ciri kalau orang itu kena jin nasab, salahnya harus cari barang pusakanya. Barang pusaka. Ke atas cari. Masalah cari tahu. Apapun itu diteliti dulu. Jangan bilang nggak tahu saya, nggak bisa. Iya. Itu artinya kan nyerah itu, berlepas diri, nggak bisa gitu. Saya tekankan itu kan kalau orang yang kena jin nasab, coba pertama cari di situ.
Nanti mungkin ada waktu nanti kita bahas masalah jenazah lah insyaallah ya. Oke, kita akan masuk jenazah. Kalau perlu nanti kita akan membahas khusus bagaimana caranya menghancurkan benda pusaka. Ya, boleh nanti. Boleh. Nanti kita atur lah nanti. Okay. Jadi koreksi diri di situ. Sambil yang kedua bisa ada di situ ada beberapa penyebab gagalnya ruqyah sih. Mungkin kita bisa cross check di situ. Jadi seperti orang yang dipaksa atau terpaksa ya kan. Terus abis itu apalagi itu. Terus dia itu masih harapnya cuma kesembuhan saja. Yeah. Terus abis tidak mau diruqyah. Ya, terus dia itu masih ada kesirikan dalam dirinya. Masih mengeluh. Suka mengeluh. Iya, betul. Mengeluh juga masuk. Jadi maka dari itu kita harus bisa tawakal. Kalau saya bahasakannya. Jadi kita sakit itu harus kita terima dulu. Kadang orang kan sudah berputus asa. Saya sudah, pokoknya saya gini aja, terima apa adanya. Padahal Rasulullah sampaikan bahwa segala penyakit itu pasti ada obatnya. Iya. Artinya kan diminta berikhtiar untuk mewujudkan kesembuhan kan. Iya, makanya. Ya sekalipun mungkin bukan kesembuhan fisik, tapi paling tidak jiwanya yang sehat. Jiwanya yang sehat, betul sekali. Makanya jangan suka ngeluh. Jangan suka ngeluh. Karena kita pernah kedatangan, ini juga ada hubungannya dengan ketaatan tadi. Jadi seorang ibu-ibu usia sama sudah 50 ke atas kayaknya. Dia datang dengan keluhan komplikasi sudah. Sakit komplikasi dia sudah bawa dokter, sudah sak dukun-dukun mari. Ya. Terus dia terakhir dia dapat rekomendasi dari orang lain untuk ruqyah ya. Bertemulah dengan kebetulan saya pribadi di situ. Yeah. Kita tanya, dari awal dia ngomong sampai akhir ini keluhan terus sih. saya karena orang sepuh, makanya saya kalau bertemu orang sepuh itu sulit sudah. Angel kandhanane. Jadi saya begini, waduh saya diem, Masya Allah. Nggih saya gitu aja. Karena antum dilihat muda mungkin. Apa-apa gitu. Jadi dari awal sampai akhir dia keluhan. Subhanallah. Subhanallah, saya diem aja. Terus setelah dia cerita ini saya mau sembuh. Saya pengen sembuh ini gini. Saya cuma tanya satu Ustaz. Ibu sholat enggak gitu saya. Dia bilang dengan nyamannya dia ya. Enggak, saya enggak sholat. Betul itu. Dia bilang saya enggak sholat. Waduh, saya langsung kukur begini. Aduh, bicara nih. Wong itu aja masih lubang besar ya. Aduh, itu sudah saya bingung begini. Gini lah, semua orang punya hak untuk sembuh. Hak. Iya. Hak, ya kan? Tapi ya itu ada kewajiban gitu loh. Iya. Kewajibannya adalah bertakwa gitu. Ibu gak bisa sembuh kalau ibu gak sholat. Dia ngomel-ngomel, saya kalau sholat sakit, saya sholat begini gak bisa sholat. Kalau sholat sakit? Iya, karena dia kan komplikasi sudah. Jadi maksudnya badannya itu loh, dipakai gerak itu sakit semua gitu. Subhanallah, jadi saya aduh caranya. Keluhan, semua keluhan. Iya. Nggak ada dia merasa bersyukur, dia masih bisa melihat, dia masih bisa makan, dia masih menghirup. Nggak ada syukurnya di situ. Semua keluhan. Subhanallah. Dia wangelnya ngono. Sorot. Jadi kita meruqyah itu sorot semuanya. Terus habis itu ya udah ibu kalau nggak mau sholat nggak bisa. Terus dia ngomong nyeletuk begini. Ya Ustaz, nanti saya mau sholat kalau saya sudah sembuh. Saya ngomong kurang ajar ini. Saya mau sholat kalau sudah sembuh. Ya pengen jadi susah lah. Masya Allah. Ini padahal saya sampaikan nggak bisa kalau begitu. Iya. Ya udah saya ruqyah saja Ustaz. Ya, karena ya minimal kan ya saya nyenengin dia lah. Ya kita ruqyah lah. Itu durasi 30 menit nggak ada apa-apa nih. Nggak ngefek apa-apa. Ayat padahal. Ayat sudah saya hantem, harusnya kan saya hantem ya. Saya dengan mungkin high tension begitu, harapannya dia fighter kan. Iya. Tapi enggak nyentuh loh ya. Gini doang kan. Toleh subhanallah. Bismillah Bu ya mungkin Allah belum kesembuhan, kasih kesembuhan karena jenengan belum mau sholat. Mungkin Allah masih hijab. Iya hijab pasti. Hijaban mastur. Karena dia nggak belum. Ini sholatnya ucapannya loh yang menyakitkan hati saya tuh. Ya nanti saya mau sholat kalau sudah sembuh. Padahal seharusnya kalau saya harusnya berpandangan berbeda. Kita melakukan sholat merajuk Allah agar kesembuhan dari Allah itu hadir kan? Harusnya begitu.
itu enggak dia. Soalnya kalau sudah sembuh kurang ajar gitu. Jadi malah guru ya Allah ini. Waduh, ini janjiin Allah nih. Enggak bisa dites begitu gitu loh. Iya. Sing yang dimana ada hak dan kewajiban, ya kewajiban diutamakan. Betul, gitu. betul. Nanti gimana kita bisa dapat gaji kalau kita nggak kerja? Jadi intinya kesembuhan itu mutlak hak Allah ya. Mutlak dari Allah. Nggak bisa diganggu gugat. Nggak bisa diganggu. Kita paling cuma ngarahkan kan. Ini loh kita targetnya nanti bagaimana Allah mendatangkan rahmat, mendatangkan bantuan, mendatangkan syifa. Nah, ini bagaimana mendatangkan ini dari Allah gitu. Makanya bangun kedekatan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah. Bangun ini gitu lah. Nanti harapannya kan Allah datangkan pertolongannya, Allah turunkan syifanya kan begitu harapannya. Jadi intinya sebenarnya faktor yang dominan untuk mendatangkan kesembuhan Allah itu ya kemauan daripada yang sakit. Ya betul sekali. Mutlak ya. Sangat berperan sekali. Maka dari itu di grafik kan Rehabati itu kan rukyah mandiri lebih dominan gede gitu. Lebih besar, nanti 15% di situ. Kesembuhan. Mandirinya tadi. Kalau cuma di terapi kan cuma 5% doang. Introspeksi Tazkiyatun nafus 70%. Oh, itu sudah. Kalau mau introspeksi, niscaya insya Allah lebih dekat kepada kesembuhan kan? Iya, koreksi diri tadi. Koreksi diri. Tazkiyatun nafus membersihkan hati daripada kotoran. Iya, betul sekali itu. Itu panjang bahas itu. Panjang sekali itu, kita bisa panjang lebar tuh. Tapi sebenarnya tercecer ini banyak dibahas, terselip di antara video-video ini kan sebenarnya masalah tentang tazkiyatun nafus. Iya betul. Seandainya mau mengambil kebaikan daripada video-video yang ada di channel ini. Iya betul sekali. Insya Allah banyak lah di situ. Itu contoh lah. Nanti orang yang suka mengeluh, jangan syukuri dulu lah. Siap. Ada juga ada begini Ustaz. Ada sudah diruqyah, baru pertama kali ruqyah. Dan setelah ruqyah dia tuh kakinya bisa gerak seperti kata tadi kan itu udah bisa gerak kemarin. Yang ibu yang sakit ibu yang sakit tadi, kembali kepada ibu yang sakit yang dibopong tadi. Beliau mau maksudnya kembali kepada Allah. Ya. Bertobat atas kesalahan. Bertobat kepada Allah dan dia mau menerima ridho ya. Ridho. Atas kesalahan pada anaknya. Iya. Jadi mau memaafkan anaknya. Maafkan sudah. Sudah. Karena anaknya kebetulan yang nganter ruqyah itu tadi. Iya, betul. Jadi siap. Agar dia lapang begitu. Itu sudah bisa gerak. Pulang bisa gerak itu sudah. Kakinya sudah bisa gerak. Cuman kalau saya lihat itu karena bobotnya gede ya. Orangnya gemuk gitu. Jadi kayaknya dengan usia segitu 60 ke atas, 63 atau 65 saya lupa. Itu dengan otot segitu gak mampu nompang badan. Apalagi setelah habis stroke begitu kan. Iya. Berarti kan ototnya lemah. Harusnya diet itu. Iya, itu akan nanti kita sampaikan. Diet pisang. Makan pisang tiap hari kayak monyet. Ya, ini joke saya kadang-kadang ngomong. Pernah ngelihat monyet stroke? Nggak pernah kan? Makanya ayo kita makan kayak monyet. Ya. Tapi enak bisa. Enak. Di sini ada terus itu. Pisang ini beliau. Setiap hari ada pisang. Itu smile loh. Pisang kan kayak senyum ya. Goyang aja. Baik, ini adalah kunci kita kenapa ruqyah itu tidak berhasil atau belum gagal ya. Intinya begitu. Ambil ibrohnya, ambil kebaikannya. Insyaallah ini menjadi kebaikan buat kita semuanya. Insyaallah. Dan jadikan ini penyemangat agar kita mendapatkan kesembuhan dari Allah secara mutlak. Ya, amin insyaallah. Amin. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khair. Semoga Allah muliakan keluarga antum dan kita akan dipertemukan di surga bersama-sama. Amin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.